Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penugasan akhir Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah dengan dosen pengampu Dr. Betty Aryani, ST, MT, dengan judul yang kami pilih adalah Konsep Gedung Mandiri Energi dan Ramah Lingkungan sebagai Strategi Pencapaian Target Energi Terbarukan dan Penanganan Perubahan Iklim. Berikut adalah kelompok kami yang juga sebagai penyusun dari laporan ini. Saya sendiri, Agung Wahyudi, dan rekan saya, Ahmad Fauzibran, Program Studi S1 Teknik Sipil. Berikut adalah daftar isi dari laporan kami. Baik, bab 1, pendahuluan akan dimulai oleh Ahmad Fauzibran. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzibran dari Fakultas S1 Teknik Sipil. Akan mempresentasikan pendahuluan. Pertama-tama, salah satu permasalahan ekologis baik di Indonesia maupun di luar negeri adalah sampah. Baik sampah anorganik atau sampah organik. Dalam menghadapi permasalahan tersebut diperlukan fasilitas pengolahan yang memadai, serta kesadaran manusia untuk mengurangi sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang menjadi barang berguna, mengubah sampah menjadi sumber energi listrik, menjadi pupuk organik, dengan menerapkan sistem nol sampah atau zero waste. Diperlukan bangunan yang dapat menjalankan proses-proses tersebut dan memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengurangi dan mengelola sampah. Untuk rumusan masalah pada penulisan karya ilmiah ini adalah satu, bagaimana cara mengurangi pemakaian listrik yang bahan dasarnya adalah batu bara. Yang kedua, bagaimana penerapan gedung mandiri energi dengan memanfaatkan energi terbarukan. Dan maksud dan tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah kegiatan penerapan konsep mandiri energi dan ramah lingkungan. Pertama, satu, mengurangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi. Kedua, mengoptimalkan energi terbarukan guna masyarakat yang mandiri energi. Ketiga, memerlukan sentralisasi produk karena dapat diproduksi di mana saja. Keempat, mengurangi pengeluaran kos karena sumber energi tersedia secara gratis atau diproduksi sendiri. Manfaat penulisan ilmiah ini adalah satu, bagi penulis diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan gedung mandiri energi dan ramah lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan. Kedua, bagi pembaca agar dapat menambah informasi tentang energi terbarukan guna mengurangi eksploitasi dan pencemaran lingkungan. Kemudian bab 2, gagasan-gagasan akan diterangkan oleh teman saya, Agung Wahyudi. Baik, akan saya lanjutkan pada bab 2 adalah gagasan dari penulisan karya ilmiah ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Konsep gedung mandiri energi dan ramah lingkungan merupakan langkah untuk mencapai target kebutuhan energi listrik di Indonesia dengan mengurangi jumlah pembangkit listrik tenaga fosil seperti batu bara. Konsep gedung mandiri energi dan ramah lingkungan ini menggunakan energi terbarukan atau EBT dalam konsumsi energinya. Energi baru terbarukan tersebut adalah cahaya matahari, air hujan, dan alga hijau. Konsep ini juga didukung dengan adanya roof garden yang akan mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu CO2. Hal ini mengakibatkan jumlah penggunaan energi terbarukan di Indonesia meningkat, sehingga pemerintah dapat mengurangi jumlah pembangkit tenaga listrik tenaga uap, batu bara, dan masalah perubahan iklim dapat tertangani dengan baik dengan berkurangnya emisi gas rumah kaca di perkotaan. Subbab 2.2 adalah jenis-jenis energi terbarukan. Energi terbarukan sebagaimana menjadi kesatuan energi baru. Energi terbarukan berasal dari sumber daya alam yang dapat terus digunakan tanpa khawatir akan habis. Energi terbarukan dapat
menjadikan alternatif sumber energi untuk menggantikan sumber energi yang tidak terbarukan. Misalnya yaitu minyak bumi dan batu bara. Contoh energi terbarukan antara lain yang pertama adalah energi tenaga air. Energi tenaga air atau hydropower adalah energi yang diperoleh dengan aliran air. Kedua adalah energi surya. Energi surya atau energi matahari yang lebih dikenal dengan sebutan panel surya diperoleh dengan mengubah energi dari radiasi matahari menjadi panas, sinar, listrik, atau air panas. Tenaga angin. Energi tenaga angin memanfaatkan sistem kinetik dari udara yang bergerak untuk memutar turbin angin. Tak hanya diletakkan di dataran berangin, energi angin ini telah dipasang di lepas pantai dengan turbin yang lebih tinggi dan diameter rotor yang lebih besar. Bumi. Energi panas bumi memanfaatkan energi panas dari interior bumi. Panas diekstraksi dari reservoir panas bumi menggunakan sumur atau berbagai cara lainnya. Mengingat energi panas bumi dapat dibangun di bawah tanah, jejak karbon yang ditinggalkan sangat sedikit. Energi panas bumi juga dapat diperbarui sehingga tidak beresiko akan habis. Yang kelima adalah energi tenaga biomasa. Energi tenaga biomasa atau bioenergi adalah bentuk energi yang berasal dari biomasa atau bahan organik seperti tumbuhan dan organisme yang baru hidup. Pengolahan energi biomasa dapat diperoleh dari pembakaran biomasa, pemanfaatan metana hingga dekomposi alami bahan organik. Yang kedua di sini adalah penerapan energi terbarukan pada suatu bangunan. Permasalahan lingkungan khususnya pemanasan global menjadi topik permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini. Dalam dunia arsitektur muncul fenomena stick building syndrome, yaitu permasalahan kesehatan dan ketidaknyamanan karena kualitas udara dan polusi dalam bangunan yang ditempati yang mempengaruhi produktivitas penghuni. Penciptaan atau inovasi energi yang terbarukan juga menjadi latar belakang tumbuhnya konsep green arsitektur. Utama pembangkit listrik tenaga surya adalah 1. Modul surya. Modul surya merupakan komponen utama sistem fotovoltaik PV yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Inverter adalah perangkat elektronik yang bertugas mengubah arus searah DC dari panel surya atau baterai menjadi arus bolak-balik atau AC pada frekuensi 50/60 Hz. Pada PLTS, inverter satu fasa biasanya digunakan pada sistem beban rendah, sedangkan inverter 3 fasa digunakan pada sistem beban tinggi atau sistem yang terhubung ke PLN. Keempat adalah perhitungan daya yang dapat dihasilkan PLTS atau panel surya. Jumlah daya yang dihasilkan oleh PLTS, watt peak, pada tabel perhitungan luas dapat dihitung dengan persamaan berikut. Berikut adalah contoh desain PLTS atap yang dapat digunakan pada bangunan gedung. Baik, dari penulisan ilmiah di atas, didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah 1. Menerapkan bangunan mandiri energi dengan menggunakan energi terbarukan memiliki banyak manfaat baik untuk individu, masyarakat, maupun pemerintah guna menciptakan energi yang mudah didapat dan ramah lingkungan. Kedua, energi terbarukan dapat menjadi salah satu upaya dalam menangani perubahan iklim karena sifatnya yang ramah lingkungan. Dengan begitu, energi terbarukan dapat membuat suatu perubahan dalam konsep pembangunan yang minimum polusi dan tetap menjaga kualitas udara tetap terjaga dalam pembangunan. Yang ketiga, berbagai jenis-jenis energi terbarukan (EBT) tersebut dapat diperbarui dan tidak akan habis pemakaiannya. Berbeda dengan energi batu bara dan minyak bumi yang semakin lama akan semakin habis karena bisa dikatakan terbatas jumlahnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin ada salah kata atau
penerapan kata-kata yang kurang jelas, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi kita. Untuk penulisan ilmiah dengan judul Konsep Gedung Mandiri Energi dan Ramah Lingkungan sebagai strategi pencapaian target energi terbarukan dan penanganan perubahan iklim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.